Sudah. Selamat pagi saudara-saudara semua. Pagi ini kita akan mengupdate tentang kegiatan dari gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Kali ini kita akan menghadirkan Profesor Wiku Adi Sasmito, Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. Materi yang akan dibahas temanya tentang memahami risiko COVID-19. Nanti akan dibahas meliputi tentang apa itu COVID, kemudian dampaknya apa kepada kita, kemudian penyebabnya apa, dan apa yang harus kita lakukan semua masyarakat seluruh Indonesia agar terhindar dari penyakit COVID-19 ini. Untuk lebih lanjutnya akan kita langsung panggil Profesor Wiku Adi Sasmito, Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. Pak Profesor, silakan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya, salam sehat, dan salam tangguh. Saudara-saudara pemirsa sekalian, kami dari tim pakar gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 yang berada di BNPB ingin menyampaikan beberapa hal penting kepada masyarakat kaitannya dengan merebaknya kasus COVID-19. Yang pertama untuk kita bisa pahami bersama adalah sebenarnya tentang asal-muasal virus corona. Mungkin sudah beredar di berbagai media bahwa infeksi ini memang berasal dari Wuhan, Cina, dan diduga, semuanya masih menduga bahwa asalnya adalah dari binatang atau hewan. Dan hal ini yang perlu kita cermati lebih jauh nantinya, bahwa bagaimana proses suatu virus yang berada di binatang atau hewan yang akhirnya bisa menular kepada manusia. Yang sekarang dihadapi oleh dunia adalah menularnya virus ini, SARS-CoV-2, demikianlah disebut dengan kesepakatan dunia oleh WHO, yang menyebar antar manusia. Jadi penularannya adalah antar manusia ke manusia. Jadi itulah harus prinsip penting, meskipun asalnya berasal diduga dari binatang atau hewan. Jadi dengan demikian kita perlu memahami tentang pola penularannya. Dan dugaan bahwa ini dari hewan, dunia ilmu pengetahuan tidak hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia sedang mencari tahu sebenarnya bagaimana proses virus ini bisa berkembang biak. Mungkin kita juga bisa memahami bahwa dengan adanya jumlah populasi dunia yang meningkat, kebutuhan pangan asal hewan yang meningkat, dan ketersediaan pangan asal hewan yang terbatas, dan juga dengan interaksi sosial masyarakat maju atau modern yang berinteraksi dengan binatang atau hewan lebih tinggi, ini tentunya meningkatkan kontak antara binatang dan hewan kepada manusia. Prinsip sederhana yang kita harus pahami bahwa virus ini adalah sesuatu akan mencari peluang untuk bisa hidup. Jadi kalau prinsipnya adalah menggunakan prinsip survival of the fittest gitu, siapa yang bisa fit dengan lingkungan, maka dia akan survive, akan hidup. Maka dari itu kita harus berusaha untuk bisa menjauhkan kemungkinan virus itu untuk bisa hidup atau menyesuaikan diri. Karena interaksi dengan hewan dan binatang itu semakin tinggi karena kebutuhan pangan asal hewan, maka penanganan untuk
pangan asal hewan ini atau berinteraksi dengan binatang atau hewan harus kita mulai modifikasi. Itulah kalau kita ingin mengetahui tentang asal muasal virus corona yang sebenarnya adalah disebut bahasa istilah ilmiahnya namanya zoonotik atau menular dari hewan kepada manusia. Kalau kita memahami kondisi seperti ini, maka dari itu kita harus siap untuk hidup dengan kondisi seperti ini di dunia, bukan hanya di Indonesia. Karena berbagai penyakit atau agen penyakit yang ada di binatang dan hewan bisa saja tidak menimbulkan penyakit pada hewan. Tetapi apabila dia mampu berpindah kepada manusia, dan kemudian manusianya rentan dan agen penyakit itu salah satunya virus ini bisa menyesuaikan diri, maka dia akan menimbulkan penyakit pada manusia. Itu adalah mekanisme juga yang perlu dipahami. Kalau virus ini tidak bisa menular antar manusia, maka orang yang kontak dengan binatang atau hewan itulah yang menjadi akhir dari perjalanan virus itu untuk menginfeksi. Dan tinggal apakah manusia tersebut atau orang itu kuat atau tidak menghadapinya. Penyakit ini sebenarnya adalah penyakit yang self-limiting disease atau penyakit yang sebenarnya bisa sembuh sendiri selama daya tahan tubuh manusia memadai untuk itu. Jadi kalau kita melihat secara dunia bahwa masyarakat dunia itu relatif sehat, banyak yang sehat, maka dari itu ketahanan kesehatan masyarakat juga sebenarnya cukup tinggi, sehingga tidak selalu penularan mengakibatkan orang sakit. Dan kalau sakit dengan self-limiting disease, daya tahan tubuhnya yang akan melawan. Kalau dalam istilah ilmiah, virus ini disebut sebagai antigen atau musuh. Dan antigen ini kalau masuk kepada badan, maka dia akan dilawan oleh tubuh manusia yang disebut antibodi. Apabila antibodinya cukup banyak, yang spesifik untuk virus ini, yang muncul karena infeksi tersebut, maka sebenarnya orang itu bisa sembuh. Nah sekarang maka kita harus tetap menjaga kesehatan individu yang tinggi dan masyarakat yang tinggi, sehingga kita bisa melawan atau menghadapi virus ini. Risikonya untuk orang-orang yang terkena memang khususnya untuk orang-orang yang memiliki daya tahan tubuh rendah atau memiliki riwayat penyakit lainnya yang bisa mengakibatkan perburukan keadaan. Jadi kalau kita pahami bahwa sebenarnya masyarakat secara umum itu sehat dan tidak banyak yang memiliki penyakit-penyakit lainnya, maka sebenarnya masyarakat di dunia, termasuk di Indonesia, itu tidak terlalu berbahaya dan tidak perlu panik. Khusus untuk orang-orang yang memiliki penyakit-penyakit lainnya, itulah yang perlu mendapatkan perhatian dan perlindungan. Jadi itu poin penting yang harus dipahami. Kemudian gejala semua sudah tahu. Berawal yang paling penting itu kan demam. Karena demam itu adalah reaksi tubuh untuk melawannya. Sebelum timbulnya antibodi, dia melawan. Bentuknya demam. Kemudian biasanya tinggi sampai dengan 38 derajat. Kemudian ada batuk kering. Itu penting, tanda-tanda batuk kering. Dan sesak nafas. Dan kalau kita sudah mulai memiliki gejala seperti itu, kita harus waspada bahwa itu adalah kemungkinan kita terinfeksi itu. Kondisi tubuh yang lebih baik, dia akan naik kembali sebenarnya, karena self-limiting disease itu tadi. Kalau kita mampu berperang, begitu kan gampangnya, maka kita juga akan menang berperang itu, dan akhirnya kita bisa sembuh. Belum tentu orang itu sadar bahwa dia terinfeksi virus corona ini. Jadi ini yang harus dipahami. Kalau mereka sudah terinfeksi dan tidak sadar, tapi daya tahan tubuhnya tinggi, mungkin dia akan sembuh. Gitu. Jadi itu yang perlu. Dan kemudian mekanisme penularan. Mekanisme penularan itu yang paling penting adalah biasanya melalui kontak. Jadi dengan
orang-orang yang tadi demam, batuk ringan, itu yang berbahaya adalah batuknya tadi, bisa, karena berupa droplets, karena ini bukan aerosol, tidak menyebar di udara, maka kita harus menjaga jarak. Jangan sampai kita terlalu dekat, sehingga droplets itu tidak mengenai kita pada saat orang di sekitar kita batuk. Batuknya bisa saja karena penyakit ini atau karena lain. Karena sekarang lagi ada masalah seperti ini, kita berusaha untuk jauh dengan orang yang lain. Itulah yang disebut dengan social distancing, menjaga jarak. Dengan melakukan seperti itu saja, kita nggak usah panik bahwa kita sudah mencegah. Karena kalau kita berbicara dengan lawan, musuh kita ini kan sudah tahu semuanya namanya virus. Tapi yang kita kurang pahami secara masyarakat adalah cara bekerjanya musuh ini. Cara bekerjanya musuh ini adalah dengan cara kontak. Jadi kalau kita putus kontaknya, dia nggak bisa menyebar. Jadi itu yang prinsipnya. Ini penting untuk siapa? Jadi jangan kita semuanya berpikir tentang orang sakit. Mari kita melihat lebih jernih. Penduduk Indonesia itu hampir 270 juta sekarang. Dan kasus positif itu sampai dengan sekarang mungkin ada sekitar 172 orang dan kematiannya ada mungkin 7. Dan kalau kita lihat dari jumlah penduduk Indonesia kan sebenarnya kita bisa katakan penduduk Indonesia itu lebih banyak yang sehat daripada yang sakit karena corona. Jadi jangan kita terlalu panik dengan kondisi seperti ini. Maka dari itu saya ingin menyampaikan bahwa kalau kita terlalu fokus pada yang sakit, kalau yang sakit pasti tenaga medis sudah siap untuk menanganinya di berbagai fasilitas yang sudah dijelaskan oleh Kementerian Kesehatan, dan kemampuan diagnostiknya untuk orang-orang yang sakit juga sudah disiapkan oleh pemerintah. Tetapi yang kita penting, saya ingin menghimbau para pemirsa, masyarakat sekalian, mari kita fokus juga kepada orang-orang yang sehat. Kita pastikan bahwa orang-orang yang sehat tidak jadi jatuh sakit. Maka dari itu pola hidup bersih dan sehat itu menjadi hal yang penting. Yang pertama adalah cuci tangan. Seringlah cuci tangan. Cuci tangan dengan sabun, dan cara cuci tangannya seperti yang dianjurkan oleh WHO, sehingga mencakup seluruh permukaan pergelangan tangan, telapak tangan, sehingga semuanya betul-betul bersih. Dan kita harus sering mempraktekkan itu, yang sebelumnya kita tidak biasa melakukan itu, kita harus melakukan seperti itu. Untuk menghindari orang sehat dan kita sendiri yang sehat tidak menulari orang lain. Kemudian kalau ada hand sanitizer, pastikan hand sanitizer-nya mengandung alkohol sehingga dapat membunuh virus tersebut. Untuk yang batuk pilek, hindari untuk berada di tempat umum dan gunakan masker. Untuk anggota masyarakat umum yang memang memiliki pekerjaan, aktivitas sosial di tempat yang ramai, hindari, kalau bisa dihindari, dan gunakan masker kalau sadar bahwa kemungkinan punya kontak dengan orang yang terinfeksi. Jadi pencegahan itu lebih baik, bisa saja menggunakan masker, tidak harus yang sekarang ada komersial dengan sapu tangan dan bentuk-bentuk yang lain, kain dan seterusnya juga bisa, sehingga semua orang bisa betul-betul terhindar. Kemudian terapkan etika batuk. Etika batuk itu reaksi umum publik adalah menggunakan telapak tangan yang ditutup. Dan ini adalah praktek batuk yang kurang tepat. Jadi saudara-saudara sekalian, kalau batuk mungkin sekarang sudah mulai harus berlatih dengan cara batuk yang berbeda, yaitu menggunakan lengan dengan seperti ini, sehingga tidak menyebar. Kemudian saya ingin menyampaikan bahwa yang paling penting menjaga kebugaran, yaitu pertama adalah konsumsi makanan gizi yang seimbang supaya kita tetap sehat. Yang kedua, istirahat yang cukup. Jangan terlalu banyak memperhatikan berita terus tentang COVID sehingga kita kurang tidur. Jadi pastikan istirahatnya cukup.
dan lakukan aktivitas fisik dan olahraga. Aktivitas fisik dan olahraga mungkin juga perlu diketahui, usahakan supaya yang olahraga-olahraga yang tidak berkumpul atau yang tidak berbagi alat olahraga, sehingga kita terhindar, karena kalau olahraga kan mungkin berkeringat terus mengusap muka, mata, hidung, inilah yang berbahaya. Jadi lakukan dengan bentuk senam sehingga menjadi lebih sehat. Untuk itu olahraganya bisa bentuk senam dan bentuk olahraga lain yang lebih mudah. Kemudian apabila terjadi sesuatu, datanglah ke fasilitas kesehatan. Kemudian hal yang penting adalah social distancing dan karantina. Mungkin di masyarakat sudah beredar berita selalu lockdown, beritanya terkait dengan lockdown. Mungkin kita perlu mengetahui lebih jauh mengapa kok orang berpikir tentang lockdown, karena di negara lain istilahnya lockdown. Sebenarnya kembali lagi, ini intinya adalah social distancing. Selama penjarakan atau interaksi kontak itu bisa terjaga dengan baik, tidak terjadi kontak, maka itulah yang terbaik. Karena lockdown ini sebenarnya kan sebelum sampai ke istilah, kalau kita bicara lockdown, itu kan sebenarnya sudah karantina wilayah. Nah, wilayah, kalau kita bicara wilayah Indonesia ini kan besar sekali ya. Jadi kalau lockdown nasional kan nanti nggak ada aktivitas ekonomi. Jadi ini hal yang perlu diperhatikan. Itu karantina wilayah tentunya sesuai dengan di mana ada masalah, kasusnya berkembang, dan tentunya pemerintah akan menyampaikan daerah-daerah mana yang sudah ada kasusnya dan berkembang. Jadi kalau mau karantina kan sebenarnya kalau kita bicara karantinanya kan bisa bertahap. Mulai dari karantina rumah, jadi kita di rumah tidak pergi. Untuk rumah yang padat, nah mungkin nanti cari solusi yang lain. Jadi karantina rumah, baru karantina wilayah, dan mungkin terakhir baru karantina rumah sakit. Jadi kita mohon, karena masyarakat Indonesia lebih banyak yang sehat, perhatian kita jangan hanya ke masalah yang sakit saja, yang sakit ini juga diperhatikan oleh pemerintah dengan baik. Jadi kami melihat yang disebut dengan belajar di rumah dan seterusnya itu adalah dalam rangka untuk menghindari kontak yang lebih tinggi, dan tidak berarti aktivitas sekolahnya berhenti. Jadi aktivitas belajar tetap ada, tetapi tidak di dalam fasilitas fisik di kampus, di sekolah yang berdekatan. Begitu juga untuk saudara-saudara sekalian yang beragama Islam, Muslim, mungkin tata cara sholatnya juga sudah perlu dimodifikasi pada saat ini, karena kita perlu betul-betul memastikan tempat kita sholat bersih, selalu sering dibersihkan, di masjid, di tempat kita sholat di rumah dibersihkan. Di gereja juga begitu, pastikan bahwa kita tidak memiliki kontak dengan orang lain di situ, dan tempat-tempat yang umum, apakah itu di lift atau di pegangan bus, transportasi dan lain-lain, kalau memang tidak bisa dihindari, seringlah cuci tangan, sehingga itu menghindari penularan. Jadi pertama, sebelum sampai ke karantina rumah, karantina diri. Yang penting tuh kalau kita sudah merasa ada sesuatu, kita harus mengkarantina diri. Dan hindari stigmatisasi di masyarakat yang sekarang terjadi di masyarakat. Semua menyampaikan tentang nama siapa yang terkena, terinfeksi, apalagi itu kalau pejabat publik. Dan pandangannya seperti ada stigma. Penyakit ini penyakit yang disebabkan oleh virus dan tidak ada hubungannya dengan perilaku yang negatif. Jadi saudara-saudara kita sekalian yang terkena itu justru yang harus dibantu, dan yang terkena juga harus tahu diri bahwa mereka bukan korban dari kegiatan yang negatif. Bisa saja mereka terkena, tapi mereka harus siap kalau mereka memiliki aktivitas yang harus berinteraksi. Dan
anggota masyarakat secara keseluruhan harus tetap tenang dan waspada. Jadi tenang tidak berarti tidak memperhatikan, jadi tenang, nggak usah panik. Dan kita harus tetap waspada, karena kita berhadapan dengan, kalau boleh saya sampaikan, musuhnya sudah teridentifikasi, tapi yang belum kita pahami secara bersama adalah cara kerja musuhnya. Maka dari itu, cara kerjanya yang sudah kita ketahui adalah dengan kontak itu tadi. Jadi dengan beri jarak kontak, dihilangkan kontak sama sekali, maka virusnya tidak bisa berkembang, penularannya akan turun, kasusnya akan turun. Jadi yang penting itu pastikan orang sehat tetap sehat. Terakhir saya ingin menyampaikan tentang hal penting yang kaitannya dengan pencegahan. Jadi yang pertama adalah, ini ada 5 hal penting yang perlu kita perhatikan dan kami akan ulang-ulang terus kepada masyarakat. Yang pertama adalah jaga jarak. Jaga jarak dengan orang lain. Dilarang jabat tangan. Kemudian cuci tangan. Kemudian hindari kerumunan. Kemudian yang terakhir adalah pakai masker di tempat ramai. Jadi saya ulangi lagi, yang pertama adalah jaga jarak, yang kedua adalah dilarang jabat tangan, yang ketiga adalah cuci tangan, yang keempat hindari kerumunan, yang kelima adalah pakai masker di tempat ramai. Jadi dengan melakukan hal seperti ini, maka kita sebenarnya sudah melawan musuh kita dengan baik. Dan saudara-saudara sekalian, mungkin pemerintah sampai sekarang tetap mendorong aktivitas terjaga, aktivitas ekonomi, tetapi dengan modifikasi, karena ini adalah hal yang penting karena kita dalam kehidupan sehari-hari, kita tetap harus menjaga aktivitas sosial ekonomi, tetapi kita dalam kondisi menghadapi seperti ini, kita perlu modifikasi cara kita bekerja, supaya ekonomi kita tetap bisa berjalan dengan baik. Demikian kurang lebih yang dapat kami sampaikan, dan kami dari tim pakar gugus tugas memiliki pakar-pakar yang terkumpul, baik dari pakar medis dan pakar kesehatan masyarakat, yang tentunya kesehatan masyarakat ini menyangkut berbagai hal yang kita harus lindungi masyarakat secara umum, dan aspek sosial juga selalu kita perhatikan. Dan kami selalu membantu pimpinan agar semua keputusan yang diambil semuanya terukur, berbasis bukti yang kuat, sehingga masalah COVID ini bisa kita hadapi dengan baik dan kasusnya bisa menurun dengan baik. Demikian penyampaian dari saya sebagai tim pakar di gugus tugas. Terima kasih. Ini ada beberapa pertanyaan, Prof, terkait dengan COVID ini. Pertanyaan pertama, apa tahapan action BNPB dalam 3 bulan ke depan melihat peningkatan jumlah suspek bertambah cepat? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, bagaimana seharusnya menerjemahkan social distance? Apa yang bisa dilakukan agar masyarakat bisa memahami dan mengimplementasikan hal itu dengan baik dan benar? Oke, baik. Saya jawab dulu yang pertama. Apa yang akan dilakukan oleh gugus tugas dalam 3 bulan ke depan? Jadi yang akan dilakukan yang terutama adalah sosialisasi dan edukasi masyarakat. Jadi kami sebagai pakar tidak ingin semuanya ada di kami. Ilmu kami harus kami terjemahkan ke dalam langkah terukur untuk pimpinan, sehingga dengan sosialisasi tersebut ilmu itu menjadi ilmunya masyarakat. Dengan masyarakat berilmu, maka mereka sendirilah yang akhirnya bisa menghadapi. Kami ini tidak bisa menangani seluruh Indonesia sendirian. Ini adalah, kalau boleh kita katakan, ini adalah kita perang bersama. Untuk perang bersama, kenali lawan. Kalau kita kenali lawan dan cara kerjanya,
harapannya pasti kita bisa melakukan. Jadi selama 3 bulan yang kita lakukan terutama, tidak hanya satu-satunya, adalah kita edukasi masyarakat. Dengan edukasi masyarakat harapannya kasusnya bisa menurun cukup drastis karena penularannya terkendali. Jadi itu, untuk yang sakit, pemerintah berusaha keras untuk memastikan bahwa penanganannya di fasilitas kesehatan dengan cara diagnostik yang tepat, itu bisa segera, responsif, dan akhirnya bisa menurunkan jumlah kasusnya. Sedangkan social distancing, seperti tadi sudah saya jelaskan, pemahaman social distancing itu mungkin tidak harus dikaitkan dengan lockdown. Social distancing itu betul-betul membuat jarak sosial. Dan itu tadi sudah disampaikan 5 langkah yang perlu dilakukan, itulah yang harus kita lakukan dengan baik. Itu yang dimaksud dengan social distancing. Baik, pertanyaan berikutnya ini Prof, terkait dengan melakukan pemeriksaan swab. Apakah juga akan memperluas kriteria pemeriksaan tidak hanya pada orang yang bergejala saja, yang penting ada kontak erat atau datang dari negara terinfeksi? Ya, betul. Jadi pemerintah sudah membahas itu kemarin. Jadi pada prinsipnya memang untuk orang-orang yang berasal dari luar negeri tentunya juga harus berusaha untuk diawasi sehingga potensi kontaknya bisa terjaga. Kemudian masyarakat juga tentunya bisa melakukan pengetesan, nantinya kami akan berusaha keras sehingga bisa menilai dirinya mempunyai risiko atau tidak. Ini untuk khususnya untuk masyarakat yang sehat. Tapi sebelum masuk ke situ, yang paling penting adalah kembali lagi social distancing, berjarak sosial sehingga kita bisa mengurangi penularannya. Pertanyaan berikutnya, apakah ada rencana pemerintah menggunakan teknologi tertentu, baik itu di tag A1 untuk suhu orang-orang di ruang publik maupun pelacakan data geolokasi warga untuk memetakan mereka yang sempat berkontak dengan pasien positif corona? Ya, baik. Jadi kami dari gugus tugas sudah mengembangkan suatu sistem yang segera sebentar lagi bisa disampaikan pada publik, terutama yang kaitannya dengan daerah-daerah yang mulai tertular. Dengan demikian kita tahu tempat-tempat mana yang risikonya sangat tinggi untuk merebak. Kemudian kami juga menggunakan teknologi sehingga pelacakannya tidak hanya dilakukan dengan pelacakan sistem konvensional dengan mempertanyakan kontaknya dengan siapa saja pada hari itu, berapa lama, di mana. Jadi kami menggunakan teknologi IT sehingga kita juga bisa mendapatkan itu dan nanti berhubungan dengan fasilitas kesehatan baik tempat puskesmas dan rumah sakit sehingga kita semuanya bisa memastikan proses penyebarannya untuk bisa dibatasi. Ya. Terakhir ini Prof, mungkin ini yang perlu diketahui masyarakat banyak. Apa alasan pemerintah belum mengambil tindakan lockdown? Baik, jadi tindakan lockdown itu belum diambil oleh pemerintah karena lockdown itu artinya membatasi betulan satu wilayah atau daerah. Dan itu memiliki implikasi ekonomi, implikasi sosial, dan implikasi keamanan. Maka dari itu, kebijakan itu belum bisa diambil pada saat ini. Kembali lagi, social distancing adalah yang paling efektif. Saudara-saudara sekalian sudah memahami bahwa di Indonesia banyak sekali orang yang bekerja dengan mengandalkan upah harian, dan itu juga salah satu yang menjadi kepedulian pemerintah supaya aktivitas ekonominya tetap bisa berjalan, karena dengan lockdown orang ada di rumah semuanya, maka aktivitas ekonominya akan sulit untuk berjalan dan itu secara ekonomi berbahaya. Maka dari itu kita belum masuk ke dalam situasi dan kebijakan seperti itu. Cukup, Mas. Baik, terima kasih. Dengan demikian kami akhiri
acara ini. Terima kasih, selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tangguh.